yang kita waspadai di dalam tapakur. Ketika kita mencari sesuatu hakikat dari perkara yang kita pikirkan, maka itu harus hati-hati, karena tidak semua hasil dari tapakur itu akan berdampak pada sesuatu hal yang positif. Ada kalanya hasil tapakur itu rawan dengan sesuatu hal yang sifatnya membawa diri kita kepada kesesatan. Misalnya kita mencari hakikat sholat, hakikat Allah, atau sejenisnya. Ini harus kita hati-hati, karena bisa saja ini akan mengarah ke hal yang sesat. Contoh di dalam pencarian hakikat sholat saja, banyak orang yang berpendapat bahwa sholat hakikat itu adalah sholat daim. Mereka orang-orang yang mengimani hal ini hanya sebatas atau hanya didukung 1-2 ayat, tetapi tidak melihat ayat-ayat yang lain, sehingga hasil dari pemikiran atau hasil tapakur yang demikian ini mudah untuk dibantahkan. Seperti yang saya bahas di video yang lalu, saya berusaha memahami hakikat sholat itu dari berbagai hadis, yang artinya kita harus berusaha hasil dari kesimpulan atau dari pandangan hakikat sholat itu harus sesuai dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal itu, atau contohnya dengan sholat harus berkaitan dengan sholat itu. Jangan ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang lain yang bertentangan atau bertabrakan dengan hasil dari pemikiran kita, apalagi jika kita mencari hakikatnya Allah. Nah, kita juga harus bisa menyesuaikan atau harus mensejajarkan atau tidak bertabrakan antara hasil dari pemikiran saya atau pemikiran diri pribadi dengan hadis-hadis yang lain atau keterangan-keterangan yang lain. Karena saya merasa banyak yang, bukan banyak, mungkin ada salah satu orang yang berpendapat bahwa Allah itu kecerdasan tanpa batas. Ini menurut saya terlalu terburu-buru dalam mengambil kesimpulan atau keputusan dari hasil pencarian hakikat Allah itu sendiri, dan ini akan menimbulkan kesesatan. Karena kalau dibilang kecerdasan tanpa batas, kecerdasan itu adalah makhluk yang masih bisa kita bantah. Allah itu tidak bisa didefinisikan secara jelas. Jika kita mendefinisikan Allah dengan jelas, maka kita bertentangan dengan keterangan-keterangan yang dimana Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun. Nah, dikala kita mendefinisikan dengan jelas, maka ini sama halnya kita ini berupaya untuk menyamakan Allah itu dengan makhluk. Maka orang yang berpendapat bahwa Allah itu adalah kecerdasan tanpa batas, sekilas jika kita mendengar kalimatnya seperti baik, tetapi ini merusak akidah umat Islam, yang dimana pendapat-pendapat semacam ini bertolak belakang atau bertabrakan dengan keterangan-keterangan yang sudah ada. Sebenarnya kalau kita bahas lebih jauh, keyakinan semacam ini sangat banyak atau sangat mudah untuk ditentangnya. Nah, maka hati-hatilah dalam tafakur untuk memahami hakikat-hakikat yang sifatnya sensitif. Jadi cara bertafakur dalam hal mencari hakikat semacam demikian, kita itu jangan terburu-buru mengambil kesimpulan atau terburu-buru mengimani dari setiap hasil dari pemikiran kita. Kita harus berusaha untuk membuat hujah-hujah untuk melawan pemikiran kita sendiri. Artinya seperti ini,
Jika kita berpikir sesuatu perkara lalu kita mendapatkan hasil kesimpulan dari pengetahuan itu, lalu kita berusaha untuk membangun hujah. Hujah inilah yang harus kita benturkan terhadap pemikiran kita sendiri. Nah, apakah dengan hujah ini pemikiran kita atau kesimpulan kita itu akan rusak atau tidak? Nah, jikalau tidak rusak, maka kita harus mencari hujah yang lain dari sisi yang lain, dan begitu seterusnya. Jadi jangan merasa puas dengan hasil kesimpulan itu, apalagi hanya cukup didukung 1-2 ayat lalu kita langsung mengimani. Ini kita akan bisa terjebak oleh pemikiran-pemikiran kita sendiri. Bahkan saya harus bisa di saat kita melakukan hujah terhadap pemikiran kita sendiri, sampai benar-benar kita itu, hati kita ini puas. Terkadang untuk mendapatkan kepuasan dari hasil tafakur, hasil kesimpulan kita tidak serta-merta cukup 1 hari, 2 hari, atau seminggu, bahkan 1 bulan kita masih belum bisa puas dengan pendapat atau hasil dari tafakur kita ini, walaupun sudah beberapa kali kita hujah dengan berbagai metode. Tetapi jika hati kita ada rasa kurang puas, maka jangan cepat kita imani, harus ditahan. Kalau kita cepat-cepat mengambil kesimpulan, kita ini bisa jadi sesat. Maka bagi orang-orang yang suka tasawuf, yang suka rajin tafakur, maka hati-hatilah bertafakur dalam hal-hal seperti ini atau yang sifatnya sensitif. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan yang sehingga kita langsung mengimaninya, apalagi hasil dari itu kita sebarkan ke orang-orang. Kita harus bisa membedakan tafakur mana yang sifatnya enteng, yang tidak merusak, dan mana yang tafakur itu yang rawan terhadap kesesatan. Nah, jika tafakur kita mengarah ke hal-hal yang sifatnya sensitif, maka setelah kita mendapatkan hasil keputusan atau pengetahuan dari tafakur itu, jangan langsung kita imani, tapi buatlah suatu hujah untuk merobohkan hasil tafakur kita itu. Apakah bisa dirobohkan dengan hujah kita sendiri atau tidak? Kalau masih kuat, kita cari hujah yang lain sampai kita puas. Jadi artinya jangan sampai ada keterangan-keterangan atau hadis-hadis yang bertentangan. Salah satu aja ada hadis yang bertentangan dengan hasil kesimpulan atau hasil dari tafakur kita, walaupun beberapa ayat cocok, tetapi ada satu keterangan atau hadis yang bertentangan, maka itu dijamin bahwa hasil kesimpulan atau hasil dari tafakur kita itu adalah sesat atau salah. Semoga dengan video ini kita bisa memahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.